senantiasa limpahkan kepada kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menyingkat waktu, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan, hanya selayang pandang ya, selayang pandang bahwa selama datang mahasiswa dan mahasiswi IAIN Pekalongan di Desa Dauhan yang terdiri dari 11 duku. Ada duku Kaliwadas, itu duku yang terjauh di kaki Gunung Slamet, turun ada duku Cilik, ada duku Slempet, Perintis, Dawan Rajan. Kemudian di sini ini duku Paingan namanya. Paingan, kemudian turun lagi ada duku Wani, duku Lende, duku Semakin, duku Gorok, dan duku Buci. Jadi tapi bukan duku Pemandian. Ya, selain duku Pemandian, Desa Dauhan pun punya duku Buci yang kalau boleh saya informasikan di sana itu juga banyak aset wisata, ada Curug Tunggal. Curug Tunggal terdiri dari 5 curug di sana. Nanti kalau dengan mau lihat ya bisa. Cuman belum tersentuh, belum terkuat. Itu masih asli perawan. Iya, kabupaten belum bisa, ya karena mungkin keterbatasan dana ya. Karena cakupan wilayah Brebes itu amat sangat luas sekali. Paling utara itu nanti Mas Gozali, panggilannya boleh Gozali, boleh Imam ya. Mas Gozali itu sudah sangat paham. Brebes itu cakupan pantai Rambusana itu utara sampai perbatasan Banyumas ya, maksudnya amat sangat luas, bisa dikatakan 3 kalinya Kabupaten Tegal. Nah, oleh karenanya kalau ada beberapa aset kekayaan yang belum tersentuh, amat sangat masuk akal dan wajar karena begitu luasnya wilayah. Nah, selain itu di Desa Dauhan itu mayoritas pertanian. Yang ditanam adalah kol, kentang, wortel, dan yang paling banyak itu rangkok atau bisa dibilang teropong ya. Tahu semua ya? Bawang daun. Itu memang salah satu tanaman yang agak genit itu, karena banyak nama. Ada teropong bisa dikatakan bawang daun bisa dikatakan muncang. Apalagi rangkok. Solo di sini nggak kenal. Yang terkenal di sini muncang, terusan teropong, terusan rangkok, terusan bahkan orang nggak pernah ngomong bawang daun. Yang sering itu teropong, yang banyak dikatakan atau banyak lebih mudah dilidah. So, kemudian hal lain yang bisa saya informasikan untuk selayang pandang ini adalah 200, berapa Pak Jamal luas area hutan yang masuk pangkuan Dauhan itu? Yang hutan. Iya. Ya, hutan. 200 hektar sekian apa 200 bulan? Salah ya? Aku nggak 200 Pak. Sekian lah, pokoknya sekian. Itu dijarah loh. Dijarah oleh masyarakat. Ditanami sayur, tetapi ada kelihatan baik dari putusan ini untuk 2017 ini wajib menanam kopi bagi para penggarap kopi. Gayung bersambut atau sedikit saya menyinggung tentang tema yang dibawa oleh IAIN Pekalongan, adanya ekonomi masyarakat. Universitas Peradaban pernah melaksanakan kegiatan KKN yang pada titik garis besarnya itu ingin meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui UKM, usaha kecil mikro ya atau menengah. Itu pada sisi pembuatan dodol kentang melalui bumi PKK. Kesimpulan akhir karena mindset, kekuatan motivasi. Sebetulnya Allah sudah diberi ya, tenaga, keterampilan sudah diberikan, tapi nggak jalannya itu karena memang bukan modal, tapi motivasi yang belum ada. Karena di sini memang mayoritas agraris kan cukup sulit ya untuk mengembangkan usaha kreatif.
Iya. Kalau bicara logika, orang meloncat sungai yang lebarnya 2 meter tidak akan mampu. Tetapi kalau sudah ada anjing, lompat 2 meter tidak terasa. Bukan karena kuatnya, tetapi karena bagaimana takutnya si anjing itu mengejar. Sebetulnya potensi manusia itu semuanya ada. Memang ada yang bisa dimunculkan, ada yang kurang bisa dimunculkan. Nah di sini anjingnya belum ada. Iya, nggak diujat, nggak diujat anjing lah. Kalau di Batam mungkin karena nggak ada lahan pertanian mungkin yang kita. Kalau bagaimanapun bisa meluangkan kreasi tenaganya untuk bikin kreasi apa yang perlu didagangkan. Nah kalau di sini makhluk bisa, nandung bisa, ya akhirnya anjingnya belum ada. Mungkin kalau di sini lahannya sudah penuh, anjingnya baru tahu itu. Saya harus makan dari apa kalau nggak dari. Nah sedikit itu. Jadi kalau di sini mayoritas mindset juga. Apa itu? Pola pikir, prinsip berpikir, pola hidup yang perlu. Jadi berapapun keterampilan diajarkan, karena mindset kekuatan motivasi mereka itu nggak ada, ya begitu sudah diajarkan, begitu ditinggal hilang, alamnya masih tinggal apa itu. Nah, di sini itu kan IPB, Institut Pertanian Bogor, Bandung pernah, Jakarta UI, bukan UI apa ya? Pokoknya banyak lah di sini. Tapi segalanya mentas. Maka kalau menurut saya sih bingung juga mas, bingung juga. Kalau masalah mindset kan bukan orang endor. Tetapi terapinya kan harus tiap waktu. Tapi saya berpikir apa ada KKN yang umur? Ada ya? Iya. Apa saja 45 umur di sini? Atau mungkin jenengan bisa kami campuran sini isu. Memberikan KKN umur di sini sebagai ibu rumah tangga ya, memberikan pemahaman. Ya, secara 6.000 lebih 6.000 berapa Pak Salsa? Pak Darsono? Penduduk desa Dewan? 575 ya? 6.575 itu sarjananya hanya 60 kurang. Itu pun kebanyakan sarjana terbuka, bukan reguler. Sarjana didaging petok yang lain sekolahan, karena dia dituntut untuk sertifikasi, ya. Nah, bukan reguler seperti Anda. Nah, jadi masalah lagi. Kebanyakan kalau sarjana yang reguler itu ya beberapa persen, paling hanya 4-3%. Mereka itu ya banyaknya seperti saya sendiri. Saya sarjana-sarjanaan. Saya UTP. Tapi ada gitu. Teman saya yang bareng dengan saya. Ya karena dikejar oleh sekolahan. Akhirnya saya sudah rumah tangga, ketekelan gitu ya. Nyambil rumah tangga, nyambil mikir ekonomi, nyambil mikir ijazah kan begitu. Gak kayak panjenengan kabeh. Tenang miliki mesti ya. Miliki itu khusus. Saya berpikir tentang bagaimana saya meraih kumplot, bagaimana saya meraih IP kan begitu. Kalau saya enggak, ketika menggarap soal, anak saya sudah. Gitu. Jadi itu selain pandang. Jadi masalahnya dari KKN ke KKN, kalau ada yang bentuknya seperti itu, sudah kami simpulkan masalahnya. Jadi nanti jangan kendor apa yang namanya. Ini bukan berarti mematahkan semangat, tapi justru ini adalah agar jenengan itu punya inovasi, kreasi atau sesuatu hal yang bisa mengubah itu. Nanti di pelaksanaan KKN kan gitu. Ya, lebih muatannya itu lebih kalau dikatakan itu bisa 70 di mindset, ya 30-nya di keterampilan. Jadi mereka itu lebih syukur-syukur ada tayangan apa ini loh Bu, seperti ini.
orang kalau mau seperti ini, kan begitu. Kalau langsung diajarkan keterampilan, mereka ya ogah-ogahan karena mereka motivasinya sangat rendah sih. Nah, jadi intinya mereka itu harus disiapkan motivasi, berbagai macam sistem motivasi agar mereka itu tahu. Jadi seperti itu. Jadi itu saya pandang. Selanjutnya saya sendiri namanya Iwan Budi Siswanto. Dengarkan kabar Pak. Nanti langsung siji dari sahur sampai ratus Pak. Jadi gini, ya, perangkat saya itu banyak tawaduknya. Istilahnya nggak pengen menonjolkan diri. Ya. Mungkin ya itulah ya, atau mungkin secara singkat saja boleh. Ini yang lagi keluar ini adalah kesejahteraan saudara Bapak Muhammad Sudarsono, ada pada kasih kesejahteraan itu boleh dilihat panjenengan tadi. Tetapi memang fotonya nggak terlalu jelas di situ ya. Jadi ini lagi ngurus billing di BRI. Kemudian Bapak Rosidin itu kasih pemerintahan. Ini bentuk nomenklatur baru. Kalau dulu bentuknya nggak gitu, tetapi ini pemerintah Permendagri Undang-Undang Nomor 84 2015 mengeluarkan nomenklatur baru susunan keorganisasian tata kelola pemerintahan desa seperti ini. Bapak Rosidin, Bapak Sudarsono, kemudian ada Pak Kartono sebagai kasih keuangan juga lagi turun mengurus siltap itu penghasilan tetap perangkat. Nah, itu ada 3 berarti yang goib atau tidak hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf. Saya sendiri Iwan Budi Siswanto. Jangan melihat seterusnya karena malu. Ya, itu abal-abal itu ya. Nah, kemudian turun ada Pak Didi Harmanto sebagai urusan umum perencanaan. Mohon berdiri Pak Didi. Ya, beliau sebagai kasih perencanaan, domisilinya ada di Kadus 2, Damuhan, RT Pak Didi. Mana yang lalu? RT berapa? RT 2. RT 3, RW 5. Kemudian Bapak Kartono sudah saya. Kemudian Bapak Nasam, staf urusan umum perencanaan. Mohon berdiri Bapak Nasam. Beliau yang punya buku kunci. Kalau dengan mau lihat curug abu, curug gugus, atau kemudian curug apa lagi Pak? Curug abu, curug gugus, terus curug apa lagi? Ya, curug tunda, curug kecil itu dengan bisa menghubungi ini, bisa diantarkan. Ya, dia berdomisili di Kunci RT 7. Ya, Kunci. Kemudian turun lagi Pak sudah Pak Jamaludin kasih pelayanan. Mohon berdiri Pak Jamaludin. Pak Jamaludin itu ganteng orangnya ya. Pak Jamaludin ini kesejahteraan juga merangkap sebagai orang yang dipercaya oleh KUA sebagai pembantu P3R pelaksanaan nikah. Ya, ya, itu juga di Kadus 2 RT berapa Pak? RT 4 RW 2. Dan turun lagi Pak Sutoyo, Kepala Dusun Paingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada di Dusun Paingan ya. Nah, kemudian Pak Duki Kadus 2. Assalamualaikum. Ya, Pak Duki Kadus 2 juga di Kadus itu Kepala Dusun juga berarti kepala dusunnya ini sama Pak Jamal. Kemudian Pak Riswanto Kadus 3. Ya, Pak Riswanto kepala dusun 3. Untuk kepala dusun 4 mungkin aneh ya, kok tidak ada. Baru pernah jabatan. Kemarin seleksinya baru rampung 2 orang, sudah dinyatakan lulus 1 yaitu Saudara Muhaimin. Nanti mungkin ini lagi dipersiapkan ya menuju ke kabupaten begitu. Jadi purna jabatan per Maret tapi Pak ya 2017 dulunya Pak Darwin. Nah, kalau kita purna jabatan
sedang di rumah, mereka sudah pensiun ya. Demikian yang bisa disampaikan. Mungkin untuk saya pandang nanti bisa ya kesananya bisa ngobrol banyak ya. Gimana? Oh iya, kita mau apa jadi? Nah, ayo bisa diajak apa namanya bersuara bercakap-cakap secara langsung itu Pak Presiden Mas Dodi ya. Berapa bersaudara Mas Dodi? 9. Terus kota malah mencontoh tidak KB. Saya juga jelaskan, tenang aja, sama dengan saya. Kita bersama-sama untuk tidak KB. Banyak manusia di dunia ini. Mungkin itu saja Mas Adi aja Pak. Ya, faktor U ya. Faktor usia seperti ini. Ya. Mas Adi ya. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan kami khususnya para mahasiswa KPN berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Balai Desa Dauhan telah mau menerima kami. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon bantuannya jika kami butuh bantuan nanti ke depan, pastinya butuh bantuan. Dan kami mungkin mohon maaf jika nantinya ke depan mungkin banyak lah, pasti ada perilaku kita atau tutur kata nanti seperti yang kurang mengenakan di hati jenengan. Pastinya saya mewakili penuntut mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin habis ini kalau nanti itu rencananya habis ini itu mau menggali informasi tentang baik dari dusun 1, dusun 2, dusun 3 nanti, tapi sudah saya vlog-vlogkan siapa saja yang kalau jenengan kalau kepala desa juga kemungkinan jenengan nanti dapat. Di sini rada ada kepentingan sedikit. Oh iya, udah ya. Nanti bisa ya. Maksudnya kalau memang seperti itu nanti jamnya berapa, harinya apa nanti kan bisa. Iya. Mungkin itu saja, lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo saya